Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Caroline dengan NIM 17016180878, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari akuntansi perbankan, yaitu sertifikat deposito. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari sertifikat deposito. Jadi di sini definisi dari sertifikat deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara bank yang menempatkan dengan bank yang menerima dana atau bank yang sertifikat deposito itu ditempatkan. Nah, sertifikat deposito ini sifatnya adalah atas unjuk, di mana siapapun yang membawa sertifikat deposito itu ke bank, maka dia bisa mencairkan sertifikat deposito ini. Nah, sertifikat deposito ini di dalam suatu perbankan merupakan salah satu bentuk dari penempatan pada bank lain. Apa sih penempatan pada bank lain ini? Jadi penempatan pada bank lain merupakan salah satu jenis dari aktiva produktif di suatu perbankan. Jadi dalam mengelola aset dan liabilitasnya, pada saat bank itu kelebihan likuiditas, maka kelebihannya ini bank bisa menyalurkan dananya ini kepada bank-bank yang membutuhkannya. Nah, oleh karena itu, penyaluran dana ini merupakan salah satu jenis dari aktiva produktif, di mana aktiva produktif itu sendiri adalah salah satu aktiva perbankan yang menghasilkan atau bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi si bank tersebut. Nah, biasanya penempatan pada bank lain ini dilakukan di pasar uang atau money market. Untuk resikonya ini sendiri itu tergolong kecil, dan oleh karena itu penempatan pada bank lain merupakan salah satu jenis aktiva produktif yang paling aman dibandingkan jenis-jenis aktiva produktif lainnya. Namun risiko kecil ini juga sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan, karena pendapatan dari penempatan pada bank lain ini tergolong paling kecil dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva produktif lain. Nah, di sini ada ilustrasi dari akuntansi sertifikat deposito itu. Jadi dalam sertifikat deposito, bank itu harus menjurnal tiga jurnal penting, yaitu jurnal pada saat penempatan, pengakuan pendapatan bunga, dan pada saat jatuh tempo. Di sini ilustrasinya adalah pada tanggal 6 Maret 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank Yudhistira Surabaya dengan nilai nominalnya 1 miliar rupiah, jangka waktu 2 bulan dari tanggal 6 Maret 2007 sampai 6 Mei 2007, bunga atau diskontonya itu sebesar 6% per tahun. Transaksi ini, baik itu penempatan ataupun pada saat pembayaran bunganya, dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Jurnal yang pertama adalah jurnal pada saat penempatan atau pada saat tanggal 6 Maret 2007. Untuk akunnya itu, penempatan pada bank lain di sisi debit dan pada pendapatan bunga ditangguhkan di sisi kredit, dan juga giro pada bank lain di sisi kredit. Untuk nominalnya, penempatan pada bank lain di sisi debit ini nominalnya sesuai dengan nilai nominal sertifikat deposito, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pendapatan bunga ditangguhkan dan giro pada bank lain, nominalnya itu didapatkan dari perhitungan nilai nominal sertifikat deposito itu tadi kan sebesar 1 miliar rupiah. Nah, lalu hasil dari nilai nominal ini dikurangkan dengan nilai tunai sertifikat deposito. Nilai tunai sertifikat deposito itu didapatkan dari rumus 365 dikali 1 miliar rupiah, yaitu sesuai dengan nilai nominalnya, dibagi 365 ditambah 6%, 6% itu tadi bunga sertifikat deposito, dikali 61. 61 ini adalah jumlah hari dari sertifikat deposito itu ditempatkan. Tadi kan dari tanggal 6 Maret 2007 sampai 6 Mei 2007. Jadi ada 61 hari. Barulah didapatkan hasil sebesar 990,72,153 ribu rupiah. Nah, lalu hasilnya ini dikurangkan dengan nilai nominal tadi, maka didapatkanlah hasil sebesar 9.927.874 rupiah, yang kemudian ini menjadi bunga diterima di muka.
Nah, jadi pada jurnalnya pendapatan bunga ditangguhkan sebesar 9.927.847 dan giro pada bank lain sebesar 990.072.153 rupiah. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mengakui pendapatan bunga yang didapatkan dari sertifikat deposito itu. Nah, jurnalnya ini itu ada 3 ya, di mana untuk mengakui pendapatan bunga itu dilakukan setiap akhir bulan dari bulan di mana sertifikat deposito itu ditempatkan sampai pada saat nanti sertifikat deposito itu jatuh tempo. Jurnal pengakuan pendapatan bunga yang pertama itu pada saat tanggal 31 Maret 2007, di mana untuk akunnya itu pendapatan bunga ditangguhkan di sisi debit dan di sisi kreditnya itu adalah pendapatan bunga. Nah, biasanya untuk akunnya ini itu sendiri sama. Jadi dari bulan dia Maret sampai nanti jatuh tempo untuk akunnya itu sama, tapi yang berbeda itu adalah nominalnya. Karena perhitungannya itu berbeda-beda tergantung dari jumlah hari pengendapannya. Dari tanggal 6 Maret 2007 sampai tanggal 31 Maret 2007 itu jumlah hari pengendapannya adalah 26 hari. Maka perhitungan bunganya sebesar 26/61 yaitu keseluruhan hari dari tanggal 6 Maret 2007 sampai tanggal 6 Mei 2007, jangka waktu sertifikat deposito itu dikali 9.927.847. Nah, 9.927.847 ini itu dari bunga diterima di muka yang tadi di awal bulan atau pada saat penempatan itu sudah dihitung. Maka didapatkanlah hasil sebesar Rp4.231.541 yang kemudian ini menjadi angka nominal dari jurnal pengakuan pendapatan bunga di bulan Maret. Nah, bagaimana sih dengan di bulan April? Maka di bulan April untuk akunnya itu masih sama, pendapatan bunga ditangguhkan pada pendapatan bunga, namun jumlah hari pengendapannya itu menjadi beda karena dia dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April. Karena tadi di bulan Maret kan sudah diakui. Nah, jadi bunganya itu menjadi 30/61 dikali 9.927.847. Nah, 9.927.847 ini juga tidak berubah. Jadi dia itu selama pengakuan pendapatan bunga selalu menjadi dasar karena tadi sudah dicatat di awal penempatan dan diamortisasikan setiap akhir bulannya. Jadi angkanya ini sama. Nah, maka oleh karena itu bunga untuk bulan April adalah sebesar Rp4.882.548. Jadi nominalnya adalah pendapatan bunga ditangguhkan di sisi debit sebesar Rp4.882.548 dan di sisi kredit dengan nominal yang sama untuk akun pendapatan bunga. Dan jurnal pengakuan pendapatan bunga yang terakhir adalah pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 6 Mei 2007. Akunnya masih sama, pendapatan bunga ditangguhkan pada pendapatan bunga di sisi kredit. Untuk perhitungannya itu karena dia hanya di bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 5, jadi di tanggal 6-nya itu pada saat jatuh tempo itu tidak dihitung. Maka dia jumlah hari pengendapannya adalah selama 5 hari. Sehingga perhitungan bunganya adalah 5/61 dikali 9.927.847 rupiah dan didapatkanlah hasil sebesar Rp813.758. Dan jurnal yang terakhir adalah pada saat jurnal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 6 Mei 2007. Akunnya itu adalah giro pada bank lain di sisi debit sebesar Rp1 miliar. Ini sesuai dengan nominal sertifikat deposito itu sampai nilai nominal sertifikat deposito dan pada di sisi kredit. Dan di sisi kredit itu akunnya adalah penempatan pada bank lain. Nominalnya itu sama Rp1 miliar. Nah, tapi perlu diingat kalau sertifikat deposito itu tidak bisa dicairkan sampai jatuh tempo. Jadi kalau misalnya si pemilik atau si pemegang sertifikat deposito itu membutuhkan dananya segera atau membutuhkan uang segera secepatnya, maka dia bisa menjual kembali sertifikat deposito itu.
Nah, lalu bagaimana sih jurnalnya jika deposito itu dijual kembali? Maka di sini diasumsikan bahwa pada saat tanggal 1 April 2007, sertifikat deposito ini dijual kembali dengan bunga sebesar 7%. Maka di sini akunnya adalah di sisi debit, yaitu giro pada bank lain dan biaya bunga sertifikat deposito pada penempatan pada bank lain di sisi kredit. Untuk angkanya ini sendiri, perhitungannya itu giro pada bank lain ini sebesar Rp993.426 dan biaya bunganya ini sebesar Rp6.667.574. Sedangkan nominal pada penempatan pada bank lain itu sesuai dengan nilai nominal sertifikat deposito. Perhitungannya itu sendiri adalah dari nilai nominal sertifikat deposito sebesar 1 miliar rupiah tadi itu dikurangkan dengan nilai tunai sertifikat deposito. Untuk mencari nilai tunainya ini dengan rumus 365 dikali 1 miliar rupiah per 365 ditambah 35. 35 ini dari mana? Jadi 35 ini adalah sisa hari dari sertifikat deposito tersebut sampai nantinya jatuh tempo. Karena dia dijual kembali tanggal 1 April, maka sisa harinya itu sampai jatuh tempo sebenarnya masih ada 35 hari lagi. Lalu dikalikan oleh bunga atau diskonto dari sertifikat deposito itu, yaitu sebesar 7%. Maka didapatkanlah hasil bahwa nilai tunai sertifikat deposito itu adalah Rp993.332.426. Maka dikurangkan hasil keduanya dan didapatkanlah hasil Rp6.667.574 yang kemudian menjadi nominal dari akun bunga yang dibayar oleh Bank Bima. Nah, dan jurnal yang kedua adalah untuk mencatat pendapatan bunga. Untuk akunnya itu sendiri, pendapatan bunga ditangguhkan di sisi debit pada pendapatan bunga di sisi kredit. Nominalnya sebesar Rp5.696.306. Nah, ini hasil perhitungannya itu didapatkan dari 35/61, yaitu jumlah sisa hari dari sertifikat deposito itu dari tanggal 1 April sampai saat jatuh tempo, per 61, yaitu keseluruhan dari sertifikat deposito itu, jangka waktunya daripada saat dia ditempatkan sampai jatuh tempo, dikali Rp9.927.847. Maka didapatkanlah hasil sebesar Rp5.696.306. Maka dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sertifikat deposito ini merupakan salah satu bentuk penempatan bank pada bank lain yang merupakan yang memiliki risiko paling kecil dibandingkan aktiva-aktiva produktif bank yang lainnya. Tapi ini juga sebanding dengan jumlah pendapatan atau jumlah penghasilan yang dihasilkan, karena hasilnya itu sendiri juga tergolong sangat kecil atau paling kecil dibandingkan aktiva-aktiva produktif bank lainnya. Nah, sertifikat deposito ini sendiri itu adalah simpanan berjangka yang hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu saja, sesuai dengan perjanjian antara bank yang menempatkan dananya dengan bank yang ditempatkan sertifikat deposito itu. Nah, dalam akuntansinya itu sendiri ada 3 penjurnalan penting yang harus dilakukan bank, yaitu yang pertama jurnal pada saat penempatan sertifikat deposito itu, lalu yang kedua untuk jurnal pengakuan pendapatan bunga, dan yang terakhir adalah jurnal pada saat jatuh tempo. Nah, untuk bunganya ini sendiri dari sertifikat deposito itu diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan dan diamortisasikan setiap akhir bulannya. Sertifikat deposito itu juga tidak bisa dicairkan sebelum habis jatuh temponya. Jadi kalau misalnya pemilik atau penempat sertifikat deposito itu misalnya membutuhkan dana atau uang secepatnya, maka dia bisa menjual kembali sertifikat deposito itu. Untuk pencatatannya nanti dilakukan 2 jurnal, yaitu jurnal yang pertama untuk mencatat sisa dari sertifikat deposito itu, dan yang kedua untuk mencatat sisa dari pendapatan bunga dari sertifikat deposito itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.